Selamat pagi semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Semoga kita tetap sehat selalu ya, teman-teman. Saya akan bawa renungan pagi hari ini. Sebelumnya siapkan hati kita di rumah masing-masing ya, teman-teman. Sebelumnya mari kita berdoa ya, teman-teman. Siapkan hati kita. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali melalui Zoom Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, khususnya dari pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi berkat buat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, terima kasih atas waktunya ya. Teman-teman, saya akan bawakan renungan pagi hari ini, temanya adalah tujuan hidup kekristenan yang benar. Teman-teman, apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Hidup ini harus kita pahami dengan benar, sebab bila kita salah dalam memahami tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka iman percaya kita pun akan menjadi salah. Nah, untuk mengerti tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka kita harus merenungkan terlebih dahulu. Nah, tujuan iman percaya kita kepada Allah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tujuan iman percaya adalah keselamatan jiwa. Tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Mari kita teman-teman buka Alkitabnya. 1 Petrus 1 ayat 9. Udah ada kan teman-teman Alkitabnya? Udah disiapkan kan? Nah, 1 Petrus 1 ayat 9 saya akan bacakan ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekali lagi ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, keselamatan jiwamu, ada dua hal kita mencapai tujuan imanmu. Yang pertama, jika kita sudah tahu bahwa tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa. Jiwa itu jiwa kita dalam kita sendiri. Maka tujuan hidup kita sebagai orang percaya pun tidaklah berbeda. Nah, persoalannya adalah selama ini ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu selain menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus, hidupnya juga pasti diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa tinggal dalam kenyamanan hidup. Benar bahwa saat kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima janji keselamatan. Tetapi yang menjadi salah adalah apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan supaya kita diberkati dan bisa menikmati kenyamanan hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita perlu menyadari bahwa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah artinya kita tidak bisa lagi hidup mengikuti keinginan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kita harus hidup mengikuti semua keinginan Allah, atau keinginan kita harus mengikuti Tuhan. Makanya betapa pentingnya renungan pagi hari ini kita akan belajar untuk tujuan imanmu. Sebab saat ini kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya secara otomatis kita telah menyerahkan sepenuhnya kehidupan
kita kepada Allah. Nah, karena itu firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, saya akan bacakannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itulah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, demikian maka menjelaskan kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak boleh memiliki tujuan lain ataupun agenda yang lain selain segenap hidup kita harus untuk memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita berbuat supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Tidak ada cara lain untuk hidup memuliakan Tuhan selain hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Nah, dengan cara hidup seperti inilah menjadi kunci bagi keselamatan jiwa kita di kekalan nanti. Percaya kepada Allah juga berarti kita harus mau mati setiap keinginan diri sendiri dan hidup mengikuti keinginan dan selera Tuhan yang berikan kepada kita. Nah, sebab jika kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita telah mati dan telah disalibkan bersama dengan Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukuman Taurat untuk hukuman Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Nah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kehidupan sekarang ini dalam daging, dalam hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan membuat kita semakin mengerti tujuan hidup kekristenan kita yang benar. Nah, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kita hidup saat ini bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita harus menggerakkan fokus hidup kita saat ini untuk menikmati kehidupan di dalam kekekalan nanti yang penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, demikian renungan pagi hari ini. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita, menjadi tujuan yang iman buat kita, dan bisa menjadi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan pasti Tuhan beri tujuan yang terbaik buat kita. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami sudah menyampaikan firman-Mu, dan teman-teman yang sudah mendengar, terima kasih, dan berkati teman-teman kami Tuhan yang di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan buat kami, dan kami tujuan iman-Mu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati.